Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita bersyukur malam hari ini kembali kita boleh bersama-sama. Kita memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menaikkan doa syafaat kita melalui kebaktian doa pada malam hari ini. Untuk mengawalinya, mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur malam hari ini di tengah-tengah situasi dan kondisi yang cukup sulit, kami boleh berkumpul bersama-sama. Kami boleh bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kami. Engkau memberkati kebaktian doa pada malam hari ini Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di sana. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kebaktian doa ini, sehingga melaluinya Tuhan, kami boleh semakin bertumbuh di dalam iman kami. Kami boleh semakin mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Gembala yang baik itu, kami sudah berdoa. Amin. Di dalam situasi dan kondisi yang cukup sulit ini, kita mungkin berpikir, di manakah Tuhan? Apa yang Tuhan pikirkan tentang situasi dan kondisi ini? Namun biarlah setiap kita boleh percaya bahwa Dia adalah sahabat kita. Dia dekat dengan kita. Dia memperhatikan kita. Dia memikirkan kita. Dan itu semua tentu menjadi sesuatu yang sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci? Ya, Kau sahabat dan Kau dekat. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Bersama-sama kita katakan, sungguh besar. Sungguh Besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita naikkan pujian ini dengan sebuah keyakinan bahwa Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia memperhatikan kita. Dia sungguh mengasihi kita. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci? Kau sahabat. Amin. Dan Kau dekat.
Pada kesempatan yang indah malam hari ini, kita akan secara khusus berdoa untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus Malang. Bukan hal yang mudah di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Khususnya bagi para guru yang harus beradaptasi untuk mulai proses belajar dan mengajar secara online. Karena itu mari saya ajak kita bersama-sama berdoa untuk para guru. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kiranya Tuhan menolong sehingga pengajaran lewat online dapat berjalan dengan baik. Segala sesuatu dapat dipersiapkan dengan baik. Mari saya ajak kita bersama-sama membuka suara, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan ini kami boleh datang bersama-sama bersehati berdoa bagi Sekolah Kristen Kalam Kudus Malang. Dan secara khusus kami ingin berdoa di tengah-tengah situasi yang cukup sulit ini Tuhan. Yang harus beradaptasi karena harus proses belajar mengajar melalui online. Tuhan berikan hikmat bagi para guru. Tuhan berikan semangat. Tuhan berikan kemampuan. Sehingga sungguh Tuhan, mengajar melalui online ini dapat dilakukan dengan baik. Dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Sehingga sungguh boleh membekali para murid yang ada. Terima kasih ya Tuhan. Mungkin ada kesulitan-kesulitan berkaitan dengan teknologi yang harus dimanfaatkan dan dipakai. Tuhan kiranya berbelas kasihan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Untuk pokoknya doa yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ajak kita berdoa khususnya bagi para siswa-siswi, bagi para murid, mulai dari jenjang PG, TK, SD, SMP dan SMA. Kiranya Tuhan menolong juga, Tuhan memberikan semangat untuk para siswa-siswi ini untuk mereka belajar dari rumah dengan baik. Juga untuk komunikasi mereka dengan orang tua yang mungkin mendampingi, menolong mereka untuk belajar. Sehingga materi-materi yang disampaikan itu semua juga sungguh dapat menjadi bekal bagi para siswa-siswi ini untuk masa depan mereka. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, Tuhan jugalah yang berbelas kasihan. Mari kita membuka suara, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa bagi para murid, siswa-siswi kami yang harus belajar dari rumah mereka. Materi-materi yang diberikan sungguh Tuhan dapat diikuti dengan baik. Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan hikmat bagi siswa-siswi ini Tuhan. Sehingga mereka dapat belajar dengan baik. Boleh apa yang mereka pelajari ini juga boleh menjadi berkat yang menjadi bekal untuk mereka juga boleh melewati untuk masa depan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh mau menyerahkannya dalam tangan kasih setia penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Untuk pokok doa yang berikutnya, saya mengajak kita berdoa. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, penerimaan siswa baru sudah berlangsung. Kiranya Tuhan juga boleh menolong, biar semuanya dapat diatur dengan baik. Para pimpinan, baik yang ada di yayasan, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dapat mengatur dengan baik. Sehingga penerimaan siswa baru juga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Mengucap syukur untuk para siswa yang sudah mendaftar sampai dengan hari ini. Meskipun kita tidak tahu apakah tahun ajaran yang baru bisa dimulai dengan tepat waktu. Tapi kita percaya semuanya ada dalam kontrol Tuhan. Mari kita berdoa untuk penerimaan siswa baru, untuk para pemimpin yaitu baik yang di yayasan, kepala sekolah, wakil kepala sekolah. Biarlah Tuhan memimpin dan menyertai. Mari kita bersama-sama membuka suara, kita berdoa. Tuhan terima kasih. Pada kesempatan ini kami juga ingin berdoa untuk penerimaan siswa baru. Kami mengucap syukur kalau sampai dengan hari ini Tuhan mempercayakan kepada kami di tahun ajaran yang akan datang untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus Malang menerima siswa-siswi yang baru. Biarlah Tuhan semuanya dapat diatur dengan baik. Meskipun kami tidak tahu apakah akan memulai tahun ajaran itu tepat pada waktunya.
Tapi kami percaya semuanya dalam kontrol Tuhan. Berkati para pemimpin kami, baik yang ada di yayasan, kepala sekolah, wakil kepala sekolah. Biar sungguh Tuhan dengan hikmat Tuhan, keputusan-keputusan yang diambil boleh tepat, boleh bijaksana, sehingga melaluinya sekolah Kristen Kalam Kudus boleh bertambah baik, bertambah maju, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Roma 8 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Dan kita tahu Roh Kudus bersama-sama juga dengan kita, bahkan menolong kita menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan kita bersyukur, kita bisa bertekun di dalam pengharapan. Karena kita tahu, kita percaya. Sebagai murid, sebagai guru, kita mungkin bertanya kapan ini berakhir. Tapi marilah kita belajar untuk percaya. Meskipun kita tidak mengerti rencananya. Meskipun jalan di depan kita tidak lihat. Biarlah kita boleh belajar dan berkata, hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu,
dengan iman percaya, dengan keteguhan karena kita tahu Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku Lord, I will trust in you. 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 My heart will trust in Hatiku percaya dan aku ingin selalu percaya. Percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan malam hari ini, mari kita juga bersama-sama berdoa untuk bangsa kita. Berdoa untuk tanah air di mana kita boleh ada di tempat ini. Tuhan menempatkan kita di negeri yang kita cintai, yaitu Indonesia. Mari saya ajak kita bersama-sama kita berdoa untuk pemerintah kita di dalam menangani wabah COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil boleh tepat untuk menangani, untuk sungguh dapat mencegah penularan dari COVID-19. Kita doakan Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, para pemerintah kita baik di pusat maupun di daerah, untuk mereka boleh mengambil keputusan-keputusan yang tepat di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Mari kita berdoa bersama-sama, kita buka suara. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengingat secara khusus untuk bangsa dan negara yang kami cintai Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang cukup sulit, karena begitu banyak yang terpapar karena situ COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh menolong. Engkau berikan hikmat Tuhan bagi Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, para pemimpin kami baik di pusat daerah, sehingga sungguh Tuhan melalui hikmat Tuhan ada keputusan-keputusan yang tepat yang diambil sehingga dapat menangani akan situasi wabah ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh mau menyerahkannya dalam tangan kasih setia penyertaan dan pertolongan Tuhan. Engkau yang memberkati bangsa kami, Engkau memberkati para pemerintah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Untuk yang kedua, secara khusus mari kita bersama-sama bersehati berdoa untuk para pasien yang terpapar, yang terkena virus ini, yang harus dirawat dan cukup sulit karena harus diisolasi. Tidak ada orang, tidak ada keluarga, tidak ada orang yang boleh menjenguk. Tentu tidak mudah. Biarlah belas kasihan Tuhan berlaku. Sehingga setiap anak-anaknya, setiap orang yang terkena
sakit ini boleh segera dipulihkan dan disembuhkan. Mari kita bersama-sama membuka suara, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengingat Tuhan secara khusus untuk setiap pasien yang terkena virus ini, corona ini. Tuhan, Engkau yang menolong. Tangan-Mu yang penuh dengan keajaiban itu boleh menjamah, memberikan kesembuhan. Engkau juga yang boleh tetap memberikan ketenangan, sehingga sungguh Tuhan ada pengharapan di dalam Tuhan meskipun situasi begitu sulit karena harus diisolasi. Tuhan, Engkau menghiburkan, Engkau memberi kekuatan, dan Engkau memberikan kesembuhan. Tolonglah ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, yang berikutnya saya ajak kita berdoa untuk situasi yang sulit ini. Bukan hanya persoalan kesehatan yang dihantam, tapi situasi ekonomi juga cukup sulit. Kita membaca, kita mendengar cukup banyak, sudah lebih dari 1 juta yang mengalami PHK, pemutusan hubungan kerja. Dan kita tidak tahu kondisi ekonomi ke depannya. Mungkin akan ada kesulitan-kesulitan. Mari kita berdoa. Kita mohon sekali lagi belas kasihan Tuhan, sehingga kondisi ekonomi ini dapat ditangani dengan baik. Kita berdoa bagi pemerintah, orang-orang yang berwenang, khususnya dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang bersangkut paut dengan situasi ekonomi. Biarlah setiap kebijakan itu boleh memulihkan situasi ekonomi di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita bersama-sama membuka suara, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga mengingat malam hari ini untuk situasi ekonomi yang cukup sulit. Banyak tempat-tempat usaha yang harus mengurangi jumlah tenaga kerjanya, bahkan menutup tempat usahanya. Begitu situasi yang sangat sulit secara ekonomi. Kami sudah dihantam oleh badai karena virus ini Tuhan. Namun juga ada badai-badai susulan, yaitu situasi ekonomi. Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasihan untuk bangsa kami. Engkau berikan hikmat bagi pemerintah kami, para jajaran menteri, orang-orang yang berwenang, yang bertanggung jawab untuk mengambil keputusan untuk situasi ekonomi ini. Tuhan, berikanlah hikmat-Mu sehingga keputusan itu boleh tepat dan boleh mengatasi situasi ekonomi yang semakin hari mungkin akan semakin buruk. Tuhan, tolonglah, belas kasihan-Mu berlaku untuk bangsa ini. Dan bagi keluarga-keluarga yang memang mengalami kesulitan, Tuhan, Engkau yang tahu. Engkau yang akan memberikan jalan keluar di tengah-tengah segala kesulitan yang ada. Terima kasih ya Tuhan. Kita juga akan bersama-sama jemaat yang dikasihi Tuhan untuk berdoa bagi gereja yang kita kasihi. Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Kita doakan untuk ibadah live streaming minggu depan, hari Minggu ke depan ini. Semuanya dapat berjalan dengan baik. Jemaat juga boleh diberkati, dikuatkan imannya, diteguhkan. Juga kita berdoa untuk seluruh gereja yang ada, dimanapun itu, di muka bumi ini, yang mungkin hari-hari ini mereka juga mengadakan ibadah secara streaming. Biarlah lewat seluruh ibadah itu boleh memberkati anak-anak Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersama-sama bersehati malam hari ini berdoa untuk gereja yang kami kasih, Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Kami menyerahkan untuk ibadah streaming, live streaming minggu besok. Biarlah semuanya dapat dipersiapkan dengan baik, sehingga sungguh Tuhan lewat ibadah live streaming ini boleh memberkati para jemaat-Mu, sehingga melaluinya kami boleh semakin diteguhkan, dikuatkan, semakin dekat dengan Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk banyak gereja di muka bumi ini yang mengadakan ibadah secara streaming. Tuhan, Kau berkati dimanapun gereja itu berada di muka bumi ini, boleh memberkati banyak jemaat, anak-anak Tuhan lewat ibadah streaming ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya dan hati kami percaya Engkau tahu apa yang terbaik.
hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Amin. Kami ingin mempercayai Tuhan. Karena Engkau yang memegang segala sesuatu. Engkau yang mengendalikan segala sesuatu. Lord, I will trust in you. My heart will trust. Sekali lagi kita katakan, Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Bawa hati kami Tuhan untuk mempercayai. Lord, I will trust in you. Biarlah kami tidak mengandalkan kekuatan kami, Lord, I tapi will sungguh kami boleh belajar. trust in you. My heart will trust in you. Tuhan, kami bersyukur karena kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau mendengarkan setiap seruan kami. Bahkan Engkau tidak pernah terlambat untuk memberikan jawaban kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini saya berikan waktu untuk Bapak Ibu juga berdoa. Mungkin ada pergumulan pribadi. Mungkin ada persoalan, permasalahan. Nyatakanlah itu. Bawalah itu di hadiratnya. Sampaikanlah. Dia Bapa yang mendengarkan. Dia tahu pergumulan kita. Dia tahu. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kita akan mengakhiri kebaktian doa malam hari ini. Kita mau kembalikan semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita naikkan pujian Bapa, terima kasih. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Bapa. Di dalam surga, puji, terima kasih. Doa teduh kebaktian doa malam hari ini selesai. Tuhan memberkati.